الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat yang semoga selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah di pagi yang penuh berkah ini. Tes. Halo? Tes. Ada suara? Ya, sudah bagus tadi. Iya. Alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah atau Fiqih Sirah Nabawiyah karangan Asy-Syaikh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi pagi kita, memberkahi umur kita, dan juga memberkahi ilmu kita semuanya. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas potongan dari sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah akan kita tarik beberapa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dan semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tijaratuhu bimali Khadijata wa zawajuhu minha. Ya. Jadi kita akan membahas tentang perdagangan atau bisnisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya dengan hartanya Siti Khadijah. Ya, Rasulullah memperdagangkan hartanya Siti Khadijah dan nanti akan dibawa ke negeri Syam. Ya, di sana diperdagangkan. Wa zawajuhu minha, dan pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Khadijah. Kanat Khadijatu kama yarwi Ibnul Asir wa Banu Hisyamin imra'atan tajiratan dzata syarafin wa malin. Sebagaimana diriwayatkan oleh ahli sejarah yaitu Ibnu Al-Asir ya, wa Banu Hisyam. Ini dua ulama pakar sejarah. Ibnu Al-Asir ini punya kitab besar berjilid-jilid namanya Al-Kamil fit Tarikh. Kemudian Ibnu Hisyam juga adalah di antara ulama pionir pertama yang mengarang kitab As-Sirah An-Nabawiyah. Nah, mereka berdua meriwayatkan bahwa Siti Khadijah ini adalah seorang wanita yang pedagang. Imra'atan tajiratan. Dan pedagang yang mulia. Zata syarafin. Ya, terpandang. Wanita yang menjadi tokoh di masyarakatnya. Ya, orang kaya dan juga orang yang terpandang, mulia. Ya, bahkan itu banyak laki-laki yang ingin menjadi suaminya.
ya, selain beliau adalah wanita yang cantik, jelita, wanita yang kaya, dan wanita yang terhormat. Ya, bahkan beliau dikenal dengan at-tahirah, wanita yang suci. Ya, walaupun hidup di masa jahiliyah, namun beliau menjaga dirinya, menjaga iffahnya, sehingga banyak laki-laki yang tertarik untuk menikah dengan Siti Khadijah. Namun Siti Khadijah tidak sembarangan memilih laki-laki, ya, sehingga Siti Khadijah pun tetap dalam kondisinya yang suci dan mulia. Tastajirur rijal fi maliha wa tudaribuhum iyyahu bi syai'in taj'aluhu lahum minhu. Nah, kesibukannya beliau Siti Khadijah apa? Yaitu menyewa, ya, para laki-laki, para pedagang, ya, yang biasa pergi ke luar negeri ke daerah Syam atau ke Yaman untuk memperdagangkan barang-barang. Tes, halo, jelas? Halo? Agak noleng Ustaz suaranya. Hah? Nah, sudah bagus Ustaz. Ya, ini keluar masuk punya saya. Nah, jadi Siti Khadijah kebiasaannya atau kesehariannya adalah bekerja sama dengan para laki-laki di daerah Mekah sana agar memperdagangkan dagangannya, ya, ke daerah Syam dan daerah Yaman. Nah, ketika itu Siti Khadijah, ya, hanya berdiam diri di Mekah. Beliau mencari stok barang, kemudian barang-barangnya tersebut yang memperdagangkan, ya, adalah para laki-laki yang biasa berdagang ke daerah Syam atau ke daerah Yaman, daerah selatan atau daerah utara. Ya, dengan cara apa Siti Khadijah berdagang dengan mereka? Dengan akad apa? Transaksi apa? Yaitu dengan akad mudharabah. Ya, mudharabah jadi sudah dikenal sejak sebelum Islam. Ya, mudharabah adalah akad bagi hasil, yaitu akad antara pemilik barang, pemilik modal dengan orang yang hanya andil tenaga atau pekerjaannya saja. Jadi ketika itu Siti Khadijah punya modal, punya barang. Nah, kemudian para lelaki yang biasa berdagang tidak punya barang, tidak punya modal, cuma mereka punya tenaga, ya. Mereka yang bekerja, nanti hasilnya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan, ya, prosentasenya berapa. Nah, falamma balaghaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sidqul hadisi wa azmul amanati wa karamul akhlaq arsalat ilaihi liyakhruja fi maliha ila Syam tajiran wa tu'tihi afdhala ma kanat tu'ti ghairah. Nah, tentu Siti Khadijah ini menginginkan agar para lelaki yang memperdagangkan dagangannya ini adalah laki-laki yang amanah, laki-laki yang jujur, ya, laki-laki yang berakhlak mulia, ya. Maka beliau pun mencari-cari siapa sih para laki-laki yang jujur, yang amanah, yang bisa diajak bekerja sama, berbisnis dengan saya, gitu. Nah, ini adalah tabiat setiap manusia, partisipasi seperti itu, menginginkan agar dia berdagang dengan atau berbisnis dengan orang yang jujur. Nah, begitu mendengar ada seorang laki-laki muda, ya, yang sangat jujur, amanah, berakhlak mulia, maka beliau bersegera untuk memanggil atau meminta laki-laki tersebut agar datang dan memperdagangkan dagangannya. Ya. Siapakah dia? Dia adalah
Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Siti Khadijah sudah sangat percaya mendengar berita tentang kejujuran dan akhlak mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Siti Khadijah tidak ragu-ragu memberikan dagangan-dagangan yang terbaik, ya, barang-barang yang terbaik kepada Sayyidina Muhammad ketika itu agar diperdagangkan. Halo, tes, tes. Nah, wa ma'ahu ghulamuha Maisarah. Nah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdagang ke Syam ditemani oleh seorang pemuda juga, ghulam, seorang pemuda yang bernama Maisarah. Ya, jadi Maisarah ini laki-laki, walaupun akhirannya tak marbutoh, tetapi Maisarah ini nama untuk laki-laki. Ghulam, karena ghulam ini laki-laki, seorang pemuda, ya, pembantunya Siti Khadijah, ya, ditemani oleh Maisarah. Ya, tentu agar Siti Khadijah ini tidak merugi, agar tidak ditipu oleh rekan bisnisnya, ya, Siti Khadijah butuh apa? Butuh seorang pembantu yang akan mengawasi, ya, perjalanan atau mengawasi bagaimana rekan bisnisnya ini memperdagangkan dagangannya Siti Khadijah. Wa qad qabila Muhammadun alaihi salatu wassalam hadzal 'ard. Farahala ila Syami 'amilan fi maliha wa ma'a Maisarah. Okay. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya berangkatlah bersama Maisarah. Fahalafahu at-taufiq fi hadhihi rihlah aktsara min ghairaha wa 'ada ila Khadijah bi arbahin mudha'afah fa'adda laha ma 'alaihi fi amanatin tamatin wa nublin 'azim. Ya, setelah itu maka berangkatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Syam bersama Maisarah, berdagang beberapa hari, ya, bisa jadi berbulan-bulan, karena perjalanan dari Mekah ke Syam ini memakan perjalanan sekitar 1 bulan. Ya, kalau sekarang mungkin bisa hanya beberapa jam saja, tapi dahulu berbulan-bulan. Nah, selama di perjalanan dan selama memperdagangkan dagangannya itu, ternyata Maisarah melihat pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh amanah, memiliki keamanahan yang sangat sempurna, dan memiliki akhlak yang sangat-sangat mulia, yang sangat agung. Wajada Maisaratu min khasaisin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa azima akhlaqihi ma mala'a qalbahu dahsyatan lahu wa i'jaban bihi farawa dzalika li Khadijah. Maka Maisarah ini, ya, yang biasa menemani para laki-laki yang berdagang ya, melihat akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia, ya, bahkan beliau kaget luar biasa apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sangat kagum dengan akhlak mulianya itu. Ya, biasanya kalau para lelaki berdagang, ya, mungkin menyembunyikan aib atau cacat dari barang dagangannya, ya. Kemudian mungkin kalau berdagang cukup alot dalam menawar dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah ketika berdagang, kalau ada aib, ada cacat pada barang dagangannya, beliau tampakkan, beliau kasih tahu kepada calon pembeli, ya, dan beliau memberikan harga sejujur-jujurnya. Kalau mau silakan diambil, kalau tidak ya silakan ditinggalkan. Ya.
Jadi tidak takut beliau itu rugi dalam berdagang. Sehingga para pembeli itu senang. Sehingga para pembeli akhirnya berbondong-bondong membeli dari dagangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya Rasulullah mendapatkan untung yang Halo, jelas Ibu, Bapak? Halo? Alhamdulillah, Tad. Ah? Halo? Jelas, Tad. Alhamdulillah. Jelas lagi. Ada. Agak jelas ya. Ya. Nah, setelah itu Maisarah yang sangat-sangat kagum, ya, kaget dengan perilaku dan akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun menceritakan tentang akhlak mulianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada majikannya, kepada Siti Khadijah. Ya. Nabi Muhammad ini kalau berdagang, masya Allah, berdagang tidak takut rugi, sangat jujur. Kalau ada kekurangan pada barang dagangannya dikasih tahu kepada calon pembeli agar tidak menyesal, ya. Diberikan harga yang terbaik, jujur, terbuka, transparan. Akhirnya orang-orang pun berbondong-bondong membeli dari barang dagangannya. Fa'ajabat Khadijatu bi'azimi amanatih. Nah, Siti Khadijah pun mendengar cerita dari Maisarah, beliau langsung percaya dan kagum juga dengan akhlak mulianya dan amanahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala'allaha dahashat laha minal barakah bisababihi. Dan kenapa Siti Khadijah begitu yakin, percaya dengan cerita yang diucapkan oleh Halo, tes. Tes. Halo, tes. Jelas? Jelas, Tad. Jelas. Ya. Sangkin percayanya dan kagumnya dan tertariknya Siti Khadijah dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, akhirnya Siti Khadijah pun tertarik untuk menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Artinya apa yang dialami oleh Siti Khadijah ini tidak pernah sekalipun dialami sebelum-sebelumnya dengan laki-laki yang lain yang pernah memperdagangkan barang-barang dagangannya Siti Khadijah ridwanullahu alaiha. Ridwanullahi alaiha. Nah, akhirnya apa? Tanpa ragu-ragu pun Siti Khadijah, ya, sangat ingin menjadi istri dari baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya singkat cerita Siti Khadijah meminta, ya, salah satu temannya, salah satu sahabatnya yang bernama Nafisah bintu Maniyah, ya, untuk memberitahukan tentang niat baiknya Siti Khadijah tersebut agar diberitahukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Artinya seorang perempuan itu boleh menawarkan dirinya untuk dinikahi asalkan dia menawarkan dengan sikap terhormat, dengan sikap mulia, ya, bukan dengan niat yang buruk, ya. Fawafaqan Nabiyyu alaihi salatu wassalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun setuju dengan penawaran tersebut, ya. Karena Siti Khadijah pun adalah wanita yang mulia, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tertarik bukan karena hartanya, tetapi karena juga beliau adalah wanita yang mulia, wanita yang suci, wanita yang menjaga. Wa kallama fi dzalika a'mamahu fa khatabuha lahu min ammiha Amr ibni Asad. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun berbicara kepada paman-paman beliau, ya,
untuk melamarkan dirinya kepada pamannya Siti Khadijah ridwanullahi alaiha, yaitu Amr bin Asad. Wa tazawwajaha alaihi salatu wassalam wa qad tamma lahu minal umri khamsatun wa ishruna aman wa laha minal umri arba'una aman. Nah, kemudian Rasulullah pun menikahi Siti Khadijah. Ketika itu Nabi berusia 25 tahun dan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Ya. Walaupun terpaut umur yang cukup lama dan Nabi lebih muda dari Siti Khadijah, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat umur, tidak melihat usia, tidak melihat wajah, ya, kecantikan, tetapi yang dilihat adalah akhlak mulia yang ada pada diri Siti Khadijah radhiyallahu anha. Waqad kanat tazawwajat Khadijah qabla zawajiha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam birajulain. Dahulu Siti Khadijah pernah juga menikah. Sebelum beliau menikah dengan baginda Nabi, pernah pernah menikah sebanyak 2 kali. Ya. Yang pertama yaitu dengan Atiq ibni A'id at-Tamimi. Ya, pernikahan pertama dengan Atiq bin A'id at-Tamimi. Kemudian summa khalafahu 'alaiha Abu Halah at-Tamimi. Kemudian dengan Abu Halah at-Tamimi, wasmuhu Hindun bin Zurarah, ya. Sebelumnya pernah menikah dengan 2 laki-laki di atas itu. Namun karena ada mungkin ada masalah atau ada apa, kemudian bercerai, ya. Dan nikah lagi, kemudian bercerai lagi, kemudian bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menikah dengannya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah mulia petikan sejarah dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Amma amaluhu sallallahu alaihi wasallam fi mali Khadijata fahuwa istimrarun li hayatil kadhi allati bada'aha bi ra'yil aghnam wa laqad syarahna tarafan mimma yata'allaqu bidzalika minal hikmati wal ibrah. Ya, hikmah yang pertama adalah kita lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sudah diasuh dan sudah dijamin, ya, kehidupannya oleh pamannya yaitu Abu Thalib, ya, artinya sudah Nabi tidak usah bekerja, udah di rumah saja, ya, makan minum sudah dijamin oleh pamannya. Namun walaupun demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tahu diri, ya, orang yang tidak mau merepotkan kepada orang lain, ya. Bahkan ketika masih kecil berumur 12 tahun, beliau pun sudah paham, sudah dewasa, ya. Beliau mengerti bahwa dirinya itu bukan anak kandung dari Abu Thalib, pamannya. Maka beliau tidak mau merepotkan. Walaupun pamannya sendiri, beliau tidak mau merepotkan. Kemudian beliau setelah menginjak dewasa dan semakin dewasa, beliau pun lebih lagi, ya, tidak mau merepotkan pamannya karena beliau merasa sudah makin dewasa, maka beliau pun bekerja, ya. Yang asalnya bekerjanya hanya bekerja menggembala kambing kecil-kecilan, ya, masih di daerah sendiri. Nah, sekarang beliau berani bekerja lebih jauh lagi, yaitu bekerja ke negeri seberang, negeri Syam, ya. Kalau sekarang berarti bisnisnya sudah sampai ekspor dan impor. Berarti sudah luar biasa ini, ya. Wa amma fadluha wa manzilatuha fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam falaqad dhallat li Khadijata makanatun samiyatun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tiwala hayatihi. Wa qad sabata fi sahihain annaha khairu nisa'i zamaniha 'alal itlaq. Nah,
Adapun kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Siti Khadijah? Ya, kenapa tidak dengan wanita-wanita yang lain? Kenapa tidak menikah dengan wanita yang lebih muda darinya, atau menikah dengan anak raja, atau menikah dengan yang lain? Ya, di antara alasannya, di antara hikmahnya adalah karena Siti Khadijah adalah wanita yang bukan biasa-biasa saja. Siti Khadijah adalah wanita yang sangat mulia, wanita yang sangat suci, wanita yang sangat menjaga. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling mulia, yang paling suci, ya, maka istrinya pun ya, adalah wanita yang bukan sembarangan. Istrinya pun adalah wanita yang suci, yang mulia, yang jujur, yang berakhlak, sangat-sangat indah. Rawa al-Bukhari wa Muslimun anna Aliyan radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khairu nisa'iha Maryam bintu Imran wa khairu nisa'iha Khadijah bintu Khuwailid. Ya, Rasulullah pernah berkata bahwa sebaik-baiknya wanita penduduk surga adalah Maryam binti Imran. Ya, ibunda dari Nabi Isa alaihis salam. Ya, karena beliau adalah wanita yang sangat soleha, sangat terjaga, sangat suci, ya, ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Kemudian setelah itu adalah Khadijah bintu Khuwailid. Ya. Artinya derajatnya Khadijah itu hampir sama seperti derajatnya ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Jadi sangat beragama, sangat berakhlak mulia, sangat terjaga dari perbuatan-perbuatan kotor. Itulah ibunda Siti Khadijah radhiyallahu anha. Warawal Bukhari wa Muslimun aidan an Aisyata radhiyallahu anha annaha qalat ma ghirtu ala nisa'in nabiy sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah. Ya. Diriwayatkan bahwa Siti Aisyah, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling cantik, yang masih muda, yang Masya Allah ya sangat cerdas sekali, ya, istri ketiga dari Rasulullah SAW, itu tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi yang lain kecuali kepada Siti Khadijah. Ya, kalau istri-istri yang lain biasa saja, ya, karena Rasulullah memperlakukan juga biasa, sama. Ya. Namun kepada Siti Khadijah, ya, Siti Aisyah ini cemburu, ya, iri. Ya, kenapa? Karena saking cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Siti Khadijah. Ya. Wa inni lam udrikha, dan sesungguhnya aku tidak menjumpai Siti Khadijah itu seperti apa, padahal tidak pernah melihat seperti apa orangnya, tidak pernah bersama. Karena Rasulullah itu selama menikah dengan Siti Khadijah bertahun-tahun itu sampai beliau meninggal, itu Rasulullah tidak pernah menikah dengan wanita lain. Baru setelah Siti Khadijah meninggal, baru beliau menikah dengan Saudah, kemudian menikah dengan Siti Aisyah. Jadi selama bertahun-tahun Nabi Muhammad itu tidak poligami, ya, tapi menikah satu saja. Qalat wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha asyata fayaqul arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Qalat fa'aghdabtuhu yawman faqultu Khadijah. Faqala Rasulullah sallallahu inni qad ruziqtu hubbaha. Ya. Jadi Rasulullah SAW saking cintanya dengan Siti Khadijah ini, suatu ketika, ya, atau setiap kali menyembelih kambing, beliau selalu menyuruh agar mengirimkan, ya, masakan dari kambing ini dikirimkan kepada teman-temannya Siti Khadijah. Ya. Ini bentuk sayangnya Nabi SAW kepada Siti Khadijah, teman-temannya pun masih diperhatikan. Teman-temannya masih dijaga, artinya masih dipelihara hubungannya.
dengan beliau ya sebagai bentuk cinta beliau kepada Siti Khadijah. Padahal Siti Khadijah sudah tidak ada ya. Sampai akhirnya Siti Aisyah pun marah ya. Cemburu ya. Wajar seorang wanita cemburu gitu ya. Nah, kemudian beliau mengatakan Khadijah, Khadijah lagi. Ya kalau bahasa kita mungkin seperti itu. Khadijah lagi, Khadijah lagi. Udah meninggal udah. Seperti itulah bahasa mungkin ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun ketika itu tidak marah. Ya, wajar, memaklumi. Ya, beliau toleransi kepada istrinya. Wajarlah wanita cemburu ya kepada madunya gitu ya. Walaupun sudah meninggal padahal. Maka Rasulullah hanya mengatakan apa? Inni qad ruziqtu hubbaha. Hai Aisyah, mau gimana lagi? Aku itu sudah terlalu kepincut sama Khadijah ya. Ya udah hati saya udah sulit untuk bisa melupakan Khadijah. Ya gimana saya bisa melupakan Siti Khadijah sedangkan dialah yang membersamaiku bertahun-tahun ketika saya itu sangat dalam kondisi membutuhkan, dalam kondisi susah, dalam kondisi dimusuhi, dalam kondisi tidak punya apa-apa, ya, dalam kondisi tidak ada yang beriman, maka yang beriman adalah Siti Khadijah. Dalam kondisi saya tidak punya apa-apa, Siti Khadijah lah yang mensupport harta, ya. Kalian semua ketika itu belum ada, ya. Jasanya itu luar biasa kepada saya. Maka sangat wajar sekali saya itu jatuh cinta mendalam sekali kepada Siti Khadijah seperti itu. Jadi nggak bisa yang namanya hati, yang namanya cinta tidak bisa diatur-atur. Oh sudah cinta, bagaimana lagi? Warawal Bukhari wa Muslimun aidan an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ma ghirtu maaf. Warawa Ahmad wa Tabrani min tariqi Masruq an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakadu yakhruju minal baiti hatta yadhkura Khadijah fayuhsinu sana 'alaiha fadzakaraha yawman minal ayyam. Nah, kemudian ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabrani dari jalur Masruq dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang meriwayatkan Siti Aisyah lagi. Ya, karena Siti Aisyah ini sebagai istri dan juga istri yang cerdas, itu yang hafalannya luar biasa dan sering bersama Rasulullah baik ketika di Madinah ataupun ketika di perjalanan, ketika safar. Ya. Sehingga Siti Aisyah itu tahu betul bagaimana keseharian Rasulullah SAW. Nah, suatu ketika Rasulullah itu keluar atau setiap kali keluar Rasulullah itu selalu menyebut-nyebut ya. Istilahnya kalau bahasa kita itu sering bernostalgia. Ya, sering bernostalgia tentang istrinya yang lama gitu ya. Tentang istrinya yang lama. Ya, tujuannya bukan agar istri-istri yang lain cemburu, tetapi ya mungkin untuk mengambil pelajaran ya dari akhlak mulianya Siti Khadijah. Siti Khadijah, dulu saya itu punya istri namanya Khadijah. Masya Allah, beliau akhlaknya mulia, beliau sangat menjaga, beliau dan seterusnya. Ya, sebagai seorang wanita, ya Siti Aisyah mungkin ya cemburu ya, cemburu walaupun sudah meninggal tetap aja cemburu. Maka fa akhadatni al-ghirah ibrah faqultu hal kanat illa ajuzan. Akhirnya cemburulah Siti Aisyah. Wahai Rasulullah, ya Siti Khadijah itu kan sudah tua ya dan sudah meninggal dan Allah sudah mengganti dengan yang lebih baik dari Siti Khadijah. Ngapain sih ceritain dia terus kan sudah meninggal itu. Mungkin bahasa untuk memperdekat seperti itu kali ya. Ya. Rasulullah ngapain sih cerita-ceritain orang tua itu seperti itu. Walaupun ya
istri Rasulullah, tapi mungkin ya ada perasaan seperti itu ya. Faghadiba summa qala. Akhirnya Nabi SAW marah ya. Karena ucapan dari Siti Aisyah ini yang mengatakan bahwa itu adalah wanita sudah tua, kemudian sudah meninggal, sudah diganti dengan yang lebih muda, yang lebih cantik ya. Maka Rasulullah SAW pun marah ketika itu. La wallahi ma abadalani Allahu khairan minha. Tidak, tidak Aisyah, tidak. Sungguh demi Allah, tidak ada penggantinya itu Siti Khadijah, tidak ada penggantinya. Itu satu-satunya, itu nggak ada yang bisa menggantikan Siti Khadijah itu. Amanat id kafaron nas. Dialah yang satu-satunya yang beriman ketika orang-orang semuanya kafir. Semuanya mengingkari aku, mengingkari Islam. Tapi yang beriman hanya Siti Khadijah saja. Ketika itu kalian belum ada itu. Belum bisa mensupport aku. Belum bisa menenangkan aku. Tetapi ketika aku sedang gelisah, sedang sedih, sedang takut. Yang menenangkan Khadijah saja itu. Wasaddaqatni idz kadzdzabani nas. Dialah yang selalu membenarkanku, mempercayaiku. Ya, wahyu-wahyu yang turun yang tidak bisa dicerna oleh akal. Orang-orang semuanya mendustakan kecuali Khadijah saja ini. Kalian ketika itu di mana? Ndak ada, kalian belum ada. Wa wasatni bimaliha idh haramaniyan nas. Yang memberikan hartanya, mengorbankan hartanya untuk perjuangan dakwah Islam. Ketika itu orang-orang justru memusuhiku, menekan aku, ya, agar aku tidak meneruskan dakwahku. Hanya Khadijah yang mensupport aku itu. Kalian tidak ada ketika itu. Wa razaqani Allahu minha alwalad duna ghairiha minan nisa. Dan Siti Khadijah inilah yang bisa melahirkan anak-anak untuk aku, sedangkan kalian tidak, ya. Yang dimana Siti Khadijah itu ada anaknya berupa Fatimah, ya, Sofia dan lain sebagainya. Kalian tidak, yang bisa memberikan anak adalah Siti Khadijah itu, kalian tidak. Nah, itu jadi Siti Khadijah tidak tergantikan itu. Wa amma qissatu zawajihi sallallahu alaihi wasallam minha. Fa inna awwala ma yudrikuhu al-insan min hadha az-zawaj wa 'adamu ihtimami Rasul sallallahu alaihi wasallam bi asbabil mut'atil jasadiyah wa mukmilatiha. Kalau kita melihat kisah pernikahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah, maka kita bisa melihat dengan sangat terang, sangat jelas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah bukan karena mencari cantiknya, bukan karena mencari tubuh wanitanya, ya, bukan mencari kesempurnaan fisik, ya, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah karena melihat akhlak mulia dari Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kalau Nabi SAW mencari fisik, mencari yang sempurna, ya, mencari yang cantik, Nabi bisa mencari yang lebih muda, ya, bisa mencari yang mungkin sepantar dengan beliau, ya, bisa mencari yang lebih cantik dari Siti Khadijah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat itu. Walaupun Siti Khadijah usianya 15 tahun lebih tua dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih tua darinya, dan mungkin tidak secantik, ya, ketika masih muda, tidak secantik Siti Aisyah dan istri-istri yang lain yang lebih muda, ya, tapi Rasulullah SAW lebih cinta mau menikah dengan Siti Khadijah. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW nikah bukan karena pertimbangan fisik. Falau kana muhtaman bidzalika ka baqiyati aqranihi minasyubban la tama'a biman hiya aqallu minhu sinnan aw biman laysat akbara minhu aw ala aqalli taqdir wa yatajalla lana annahu sallallahu alaihi wasallam innama raghiba fiha li syarafiha wa nubliha
baina jama'atiha wa qaumiha hatta innaha kanat tulaqabu fil jahiliyah bil afifah at-tahirah. Jadi motivasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Siti Khadijah adalah bukan karena fisiknya, bukan karena cantiknya, bukan karena usianya, tetapi karena akhlak mulia dari Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Dan memang ketika itu sudah terkenal Siti Khadijah adalah wanita yang mulia. Wanita yang al-afifah, artinya yang menjaga. Ya, menjaga dari pergaulan dengan laki-laki, menjaga mohon maaf tubuhnya, pakaiannya tidak terbuka, menjaga ucapannya, menjaga pergaulannya. At-thahirah, yang suci juga. Wanita yang suci, yang ketika itu Mekah itu terkenal dengan tabarruj, ya terbuka pakaiannya, transparan. Tapi ketika itu ada orang-orang yang suci, orang-orang yang menjaga dirinya, ya sehingga masih dalam fitrahnya. Nah itulah yang menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau menikah dengan Siti Khadijah. Jadi ketika menikah pertimbangan utama kita adalah akhlak, moral dari calon pasangan kita. Walaqad dhalla hadha zawaj qa'iman hatta tuwfiyat Khadijah an 65 aman. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Siti Khadijah selama ya bertahun-tahun tidak pernah menikah dengan wanita yang lain sampai beliau meninggal. Yaitu pada usia 65 tahun. Jadi dari umur 40, kemudian 50, kemudian 60, berarti berapa? 25 tahun setelah pernikahan Siti Khadijah meninggal. Wa qad nahaza An-Nabi alaihi salatu wasalam al-khamsina minal umri. Dan ketika itu Rasulullah umurnya 50 tahun. Ya, Rasulullah berumur 50 tahun, Siti Khadijah 65 tahun dan meninggal Siti Khadijah. Duna an yufakira khilalaha bizawaj bi ayyi imra'atin aw fatatin ukhra. Dan selama umur itu dari umur 25 tahun sampai umur 50 tahun Rasulullah sama sekali tidak berpikiran untuk menikah lagi, untuk poligami, ya. Ketika Siti Khadijah masih hidup, ya. Ini menandakan bahwa Nabi SAW sangat cinta sekali kepada Siti Khadijah. Dan Nabi SAW menikah bukan karena memenuhi kemauan syahwatnya. Wa ma bainal 20 wal 50 min umril insan huwa zaman alladhi tataharrak fihi raghbatul istizadah minan nisa wal mail ila ta'addudiz zawaj lidawafi syahwaniyah. Padahal kalau kita perhatikan usia-usia 25 tahun sampai 50 tahun adalah usia-usia di mana seorang laki-laki ingin nambah. Ya. Usia laki-laki itu, mohon maaf, syahwatnya sedang kuatnya. Kalau seandainya Rasulullah menikah karena ingin memenuhi syahwatnya, tentu pada usia itulah, usia 25 sampai 50 tahun itulah beliau menikah lagi. Tapi realitasnya Rasulullah tidak menikah lagi pada usia itu, ya. Walaqad dhalla hadha zawaj qa'iman hatta maaf. Walakinna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam tajawaza hadhihi al-fatrah min al-umri duna an yufakkira kama qulna bi an yadumma ila Khadijah mislaha min al-inas. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkeinginan sedikit pun. Aduh, susah banget sih. Ya, bahkan budak pun tidak. Padahal ketika itu budak itu diperbolehkan. Ya, bahkan untuk memiliki budak wanita pun tidak. Walau sya'a lawajada zaujata wal katsira minal ima. Kalau mau Rasulullah bisa nikah lagi. Dan menikah lebih dari satu ketika itu sudah hal biasa di kalangan orang Arab.
ya, berpoligami sudah biasa, tidak sesuatu yang asing. Bahkan memiliki budak wanita pun sudah biasa. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan itu semuanya. Duna an yakhriqa bidzalika urfan aw yakhruja ala ma'lufin aw urfi bainan nas. Hadza ala raghmi min annahu tazawwaja Khadijah wa hiya ayyimun wa kanat tubakkiruhu bima yuqaribu misla umrihi. Wa fi hadza ma yaljamu afwaha ulaika alladziina ya'kulul hikda afidatahum 'alal Islam wa quwwati sultanihi. Nah, di sini kita bisa menolak atau membantah mulut-mulut kotor dari orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah banyak, berpoligami, istrinya sampai 11, itu karena gila syahwat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah fitnah yang sangat keji. Ini adalah kebohongan yang sangat berat, yang sangat berbahaya sekali dikatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah itu mohon maaf gila seks, ya, gila wanita, ingin memenuhi syahwatnya, itu bisa Rasulullah lakukan ketika masih muda, ketika berumur 25 tahun sampai 50 tahun. Namun Rasulullah melakukan poligami setelah Siti Khadijah meninggal, setelah Rasulullah berusia 50 tahun ke atas. Artinya sudah sangat tua. Ketika itu sudah, ya, istilahnya sudah bukan waktunya lah. Nah, Rasulullah melakukan pernikahan itu tidak lain adalah karena wahyu, karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Faqad dhannu annahum wajiduna, ya, minal mubasyirin wal mustasyrikin wa abidihim alladziina yasiruna min waraihim. Ya, dan sangat disayangkan sekali yang menyebarkan syubhat-syubhat seperti ini itu tidak hanya orang-orang kafir saja, tidak hanya para misionaris saja, tidak hanya para orientalis saja, tetapi juga banyak sarjana-sarjana muslim, ya, yang mungkin mereka itu belajar di barat sana, ya, kemudian mereka diajari oleh dosen-dosen yang tidak muslim, ya, di antaranya adalah pengetahuan syubhat-syubhat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang gila wanita, ingin memenuhi syahwatnya, nafsunya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya'naquna bima la yasma'una illa du'aan wa nida'a kama qala Allah azza wa jalla. Faqad dhannu annahum wajiduna fi mawdu'i zawajin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqtalan yusabu minhul Islam wa yumkinu an yushawwiha min sum'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa takhayyalu anna bi maqdurihim an yaj'aluhu 'inda an-nas fi surati rajul asyahwan al-ghariq fi ladzatil jasad al-'azif fi ma'ishatihi al-manziliyah. Artinya ketika kita membaca sejarah, melihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki istri, ya, sebanyak 11 wanita itu, ini menjadi pintu bagi orang-orang yang tidak suka dengan Islam, orang-orang kafir yang ingin menghancurkan Islam dengan mulut-mulut mereka yang kotor. Mengatakan, halo, halo, tes. Di depan kuburannya. Ya, kita lanjut. Jadi pada intinya adalah kesimpulan yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah petikan kisah ini, kita bisa melihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perdagangan ke negeri Syam. Ini memberikan contoh dan memberikan tauladan kepada kita semuanya sebagai umatnya, bahwa sebagai seorang pemuda janganlah bermalas-malasan. Sebagai seorang pemuda janganlah hanya mengangkat tangan saja meminta-minta kepada orang lain. Janganlah mengemis kepada orang lain, tetapi bekerjalah
Allah memberikan kita tenaga, memberikan kita kesehatan, memberikan kita fisik yang sempurna, maka bekerjalah untuk bisa mendapatkan, meraih cita-cita kita, ya, dan janganlah merepotkan orang lain, tetapi memberilah kepada orang lain. Nah, di sini juga kita melihat Rasulullah SAW menikah sebagai seorang pemuda yang belum menikah, yang masih muda, masih kuat, maka carilah pasangan bukan karena fisiknya saja, bukan karena tubuhnya, tetapi pertimbangan utama memilih wanita adalah karena akhlaknya yang mulia, karena sifatnya yang terhormat, yang suci, yang terjaga. Karena itulah yang menjadi pondasi dalam hidup rumah tangga. Ketika istri berakhlak mulia, istri yang suci, menjaga, beragama kuat, maka insya Allah akan menjadikan kuatnya anak-anak kita, menjadikan kuatnya keluarga kita. Nah, dan juga kita bisa ambil pelajaran bahwa Rasulullah SAW menikah bukan karena untuk memenuhi syahwatnya. Menikah bukan mencari fisiknya. Dan Rasulullah menikah banyak itu bukan karena apa-apa, kecuali karena wahyu dan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu semuanya yang bisa kami sampaikan. Ya, semoga kita bisa mengambil pelajaran, ya, dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Ada waktu insya Allah 1/4 jam. Silakan. Suaranya jelas? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Maaf, suara saya kedengaran? Jelas banget. Silakan, Mas Ade. Tes. Ya, silakan. Jelas. Halo? Jelas. Halo? Ya, silakan. Jelas. Ya. Ya Ustaz, sebelumnya jazakallah khair untuk materinya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum saya bertanya Ustaz, mungkin barangkali ini untuk mungkin di Zoom-nya Ustaz bisa bisa disetting. Ada settingan di Zoom itu supaya yang lain enggak meng-unmute sendiri gitu Ustaz. Nah, itu untuk sekedar masukan Ustaz untuk taklim kita, mudah-mudahan bisa lebih baik. Gimana? Tadi keluar biar apa? Ya, ini Ustaz supaya taklim kita jadi lebih baik, enggak kayak tadi keganggu mungkin sama suara yang lain yang kebetulan mungkin enggak sengaja kepencet. Nanti Zoom-nya bisa disetting Ustaz, supaya pesertanya enggak meng-unmute sendiri. Nah, ada settingannya Ustaz. Oh, biar Settingannya. Nah, gitu. Caranya? Settingannya gimana? Ada di tombol security biasanya. Security. Nah, nanti ada settingan partisipan meng-unmute sendiri, ada di situ. Kemudian di checklist Ustaz, supaya partisipan nggak bisa meng-unmute sendiri. Settingan ya. Ya, di security kalau nggak salah ya. Saya kebetulan pakai HP Ustaz. Di bawah Ustaz, di bawah. Ya. Ya deh, nanti tak cari-cari deh. Ya. Ya. Nah, sih. lanjut ke pertanyaannya Ustaz ya. Ya, silakan. Ya. Ini Ustaz, pertanyaan saya terkait rasa penasaran saya Ustaz. Terkait ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aminah.
Nah, tadi kan begitu luar biasa gitu kalau menjelaskan, membayangkan mengenai kisah Khadijah, kemudian Maryam. Tapi saya pernah dengar juga Ustadz bahwa ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau termasuk perempuan yang terkenal, terhormat gitu, sangat suci. Tapi kok kalau misalkan kita baca gitu di buku-buku sejarah, kok jarang ya kita menemukan pemaparan yang panjang gitu tentang akhlak ibunda Nabi Muhammad Siti Aminah sallallahu alaihi wasallam. Jarang itu Ustaz. Nah, ini kenapa ya Ustaz? Kemudian pertanyaan yang kedua Ustaz, terkait hikmah di balik istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain Khadijah yang tadi disebutkan tidak memiliki anak. Apa Ustaz hikmah di balik Allah menjadikan istri selain Khadijah, istri Rasul selain Khadijah itu tidak punya anak, supaya pemahaman kita nggak jatuh ke pemahaman yang salah yang menyangka bahwa itu menjadi semacam kekurangan gitu untuk istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain selain Khadijah. Ya mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih. Ya, baik. Pertanyaan yang pertama tentang sejarahnya Siti Aminah ya. Siti Aminah ibunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama Siti Aminah ini memang beliau itu hidup sebelum Islam datang. Ya. Hidup sebelum Islam datang, kemudian umur beliau juga tidak panjang ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 5 tahun, kemudian beliau meninggal. Ya, kalau kita melihat kitab-kitab sejarah memang jarang dipaparkan tentang sejarah beliau gitu ya. Karena diantara faktornya yaitu karena beliau hidup sebelum masa keislaman. Biasanya kalau sebelum masa keislaman itu sedikit periwayat-periwayat yang menjelaskan tentang kehidupan seseorang tersebut. Ya. Berbeda dengan Siti Aisyah, Siti Khadijah, kemudian istri-istri Rasulullah yang lain. Orang semakin banyak perannya itu biasanya semakin membuat para penulis untuk menulis tentang beliau gitu. Dan banyak periwayat-periwayat yang meriwayatkan tentang beliau gitu. Contohnya gini aja lah, kita melihat orang-orang terkenal seperti para pemimpin-pemimpin negara ya. Itu biasanya untuk mendapatkan informasi tentang mereka itu mudah. Karena apa? Karena perannya banyak ya. Untuk membahas tentang mereka itu pun banyak gitu. Nah, sedangkan kalau membahas tentang orang-orang yang biasa-biasa saja, mungkin perannya tidak banyak. Kemudian orang-orang yang mengisahkan atau mau menceritakannya pun mungkin kesulitan untuk mencari informasi tentang orang-orang tersebut seperti itu, dan mungkin kurang tertarik gitu ya, karena perannya kurang banyak, kejadian-kejadian yang berkaitan dengannya kurang banyak. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa jadi kalau kita membuka kitab-kitab sejarah yang lebih luas ya, Mas Ade, ada kitab Al-Kamil fit Tarikh karangan dari Al-Imam Ibnul Athir. Itu besar. Memang saya belum punya kitabnya, tapi mungkin kalau kita membaca dari situ mungkin akan lebih ada pengetahuan yang lebih luas tentang ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Siti Aminah seperti itu. Ya. Nah itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki anak dari istri-istri yang lain? Ya, kecuali dari Siti Khadijah dan budak wanitanya yaitu Maryah Al-Qibtiyah ya. Nah, iya, karena ada Ibrahim ya meninggal tapi. Nah, salah satu hikmahnya apa? Hikmah itu adalah sesuatu yang bisa kita tarik sendiri ya.
Di antara pelajaran-pelajarannya apa yang bisa kita ambil dari mereka gitu ya. Mungkin yang bisa kita ambil dari mereka bahwa tidak memiliki anak itu bukan sebuah cacat ya. Tidak memiliki keturunan itu bukan sebuah kekurangan ya. Artinya seorang wanita jangan kemudian merasa kurang, merasa terpojokkan, merasa apalah ada cacat pada dirinya ketika tidak punya anak. Lihat saja Siti Aisyah ya, atau Hafsah atau istri-istri Nabi yang lain, itu mereka tidak punya anak. Namun walaupun tidak punya anak, tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk bisa berjasa untuk Islam ya. Yang menjadi kekurangan adalah ketika kita tidak punya anak, kemudian kita tidak punya jasa kepada Islam. Kemudian kita hanya diem saja, kita hanya di rumah saja, kita tidak punya andil kepada Islam. Nah, itu yang salah ya. Kita tidak punya anak, justru biasanya wanita-wanita, mohon maaf ya, yang tidak punya anak justru malah apa? Mereka malah di masyarakat berperan aktif. Di masyarakat bisa memberi andil ya, menjadi ketua RT atau menjadi ketua ini, ketua itu. Karena apa? Karena tidak ada yang diurus ya. Di rumahnya cuma suaminya saja, sehingga dia bisa ini, bisa itu. Dan juga mohon maaf kadang ada para wanita-wanita yang sudah meninggal suaminya atau sudah tidak ada suami, justru mereka yang aktif di masyarakat, mereka yang memberikan kontribusi kepada masyarakat itu. Jadi menurut saya wanita yang tidak punya anak itu bukan cacat, bukan sebuah kekurangan ya. Itu diantaranya. Kemudian yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan istri-istri Nabi yang lain itu tidak punya anak atau tidak punya keturunan? Tapi wallahu a'lam ya. Kebenarannya itu seperti apa ya. Bisa jadi Allah memang ingin mengkhususkan dari Siti Fatimah. Kalau kita lihat pun anaknya Siti Khadijah itu tidak semuanya kemudian tumbuh sampai dewasa, sampai menikah. Yang sampai dewasa dan sampai menikah hanya Siti Fatimah saja. Ya. Nah, kemudian pun yang laki-laki pada meninggal. Karena ini hikmah saja ya. Karena biasanya kalau laki-laki sampai dewasa, nanti ditakutkan orang-orang mengira bahwa kenabian itu bisa diwariskan. Ya. Ditakutkan nanti para sahabat kemudian menabikan atau menuhankan, malah lebih parah lagi nanti. Menuhankan atau menabikan anak Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam, melebih-lebihkan lebih dari pada Nabi. Oh, ini anak Nabi nih. Ini harus dimuliakan ini. Seperti itu. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Anak-anak Nabi yang laki-laki seperti Al-Qasim, kemudian Ibrahim, yaitu diwafatkan ketika masih kecil. Ya, mungkin di antara hikmahnya adalah agar kaum muslimin ya memahami bahwa ya keturunan Nabi, kalau ditakutkan kalau laki-laki yang terus tumbuh dewasa nanti malah lebih diagung-agungkan seperti itu ya. Lah jangankan itu, kita lihat Husain dan Hasan saja, cucu Nabi saja itu sampai dipertuhankan, diagung-agungkan lebih oleh orang-orang Syiah itu. Itu baru cucunya saja. Nah, kan tidak menutup kemungkinan kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki anak laki-laki, Ibrahim sampai dewasa seumpama gitu, bisa ada orang-orang yang menuhankan Ibrahim walaupun Ibrahim ini tidak setuju untuk dituhankan gitu ya. Nanti takutnya ada orang-orang yang melakukan seperti itu, terutama musuh-musuh Islam gitu ya. Wallahu alam, itu hanya pelajaran atau hikmah yang bisa kita tarik ya. Kita lihat pun ternyata hanya Siti Fatimah saja yang memberikan keturunan dan setelahnya
ada Hasan, Husain, kemudian setelahnya terus sampai sekarang kita mengenal ada Ahlul Bait, para habaib, ya, para syarif, para habibah, itu mereka lah yang meneruskan ya estafet silsilah zuriyah atau silsilah nasab dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Jelas suaranya, Mas Ade? Halo, tes. Jelas suaranya, Bapak Ibu? Ya, sudah jelas, Ustaz. Jelas. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi karena waktunya sudah jam 7, kita tutup sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada sesi pertemuan berikutnya hari Selasa insya Allah ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa?